i'tiqadiyah. Yang kedua, kata beliau al-hurriyatul tauliyah, kebebasan berbicara. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, negeri kita nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 beserta turunan-turunan undang-undangnya itu telah memberikan kepada rakyatnya untuk bebas mengeluarkan pendapat, bebas menyampaikan suara. Catat ini, bahwa pemerintah negara kita membebaskan rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat. Jadikan itu sebagai sarana, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir, takut untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain, untuk berpendapat. Dulu Bu, ada seorang sahabiah Nabi namanya Khawlah binti Sa'labah bin Malik, seorang wanita di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada waktu itu Khalifah menetapkan bahwa mahar untuk pernikahan tidak boleh lebih dari 400 dinar. Tidak boleh, dilarang oleh Khalifah. Karena pada waktu itu seseorang yang ingin menikah itu tergantung kedekatannya dan semangat untuk menikahinya. Semakin wanita itu punya gengsi, tentu semakin mahal. Semakin wanita itu memiliki nilai penghormatan, semakin mahal pada waktu itu. Oleh karena itu Umar bin Khattab menetapkan bahwa mahar untuk melamar wanita, menikahi wanita tidak boleh lebih daripada 400 dinar. Sekarang mungkin 400 gram emas, ya, itulah lebih ya, karena 1 dinar itu 1,36 gram, jadi sekitar 500 gram, ya. Jadi kalau Bapak ikut mau praktek zaman Khalifah, kalau melamar itu harus 500 gram emas. Berat, ya, berat. Berat kalau sekarang ya, dulu enggak. Nah, Khawlah binti Sa'labah bin Malik memprotes, datang ke istana tuh, datang pada istana dan memprotes, wahai Khalifah, peraturan negara, undang-undang negara, ya, keputusan presiden, keputusan pemerintah, keputusan Khalifah yang membatasi mas kawin itu saya tolak. Kami menolak, kami memprotes. Nah, Islam mengajarkan ini semua. Apa kata Khalifah? Wahai umat Islam yang hadir di tempat ini, memang saya salah. Wanita inilah yang benar, bahwa mas kawin itu tidak boleh dibatasi. Protes seorang wanita pada Khalifah yang membuat keputusan Khalifah yang berlaku nasional pada waktu itu direvisi, dirubah, diganti, dibatalkan karena protes seorang wanita. Lah sekarang minyak goreng naik, bensin naik, sembako naik, gak ada satupun yang protes. Padahal kita dibolehkan untuk menyampaikan pendapat, kita dibolehkan untuk mengeluarkan suara kita. Jangan begini, suara kita cuma dipakai, dipersilakan bebas pada waktu pemilu saja. Jangan. Kalau pemilu memang suara kita disuruh untuk keluarkan suaranya. Nah, gitu ya. Langsung ke bilik, jika perlu tuh kertas suara 3-4. Tapi giliran kita protes itu kadang-kadang nggak diterima. Kita ngomong ke DPRD, Pak Dewan tolonglah nih bensin nih turunin, ya. Harga pupuk tolong turunkan. Baik, saya catat, dicatat doang, saya didengar doang.
tapi jadi diproses, itu masalahnya. Jadi cuma untuk sekedar menyenangkan kita saja. Kita pengen nih para pemimpin ke depan ini mau mendengarkan aspirasi rakyat tuh. Kita pengen pemimpin ini mengerti apa yang dia mau rakyat. Khalifah Umar bin Khattab dia cerita, kalau sekiranya ada domba, ya, kambing yang jatuh ke dalam lubang, maka yang harus dituntut adalah saya, Khalifah. Kambing jatuh di lubang, jalan rusak tuh. Kata Umar bin Khattab, tuntut saya bertanggung jawab, jangan sampai ada kambing jatuh ke dalam lubang. Nah, kita kan bukan cuma kambing yang jatuh ke dalam lubang, truk terbalik, jalanannya rusak, nggak ada yang peduli. Masa bodoh urusan dia. Nah, ini semua sangat disayangkan. Oleh karena itu kita ke depan berharap, ya, berharap pengen ada pemimpin bagi umat Islam nih. Yakinlah bahwa NKRI ini negeri mayoritas penduduknya beragama Islam dan mesti pemimpinnya itu dari kalangan Muslim. Ada banyak contoh kader-kader pemuda Muslim, orang-orang Islam di negeri kita nih. Tinggal beri mereka ruang, beri mereka kesempatan untuk tampil sebagai calon pemimpin. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah ada deklarasi seorang calon presiden. Siapa, Bu? Anies. Dia salah satu contoh juga kita harapkan, karena yang lain belum muncul. Kita sih pengen, ya, datang dari Garut ini kurang calon pemimpin. Dulu Madinah itu bersinar, ya, karena ada pemimpin Muhammad SAW. Kelak pun begitu, dari Garut akan muncul seorang pemimpin tingkat nasional, sehingga Garut disebut sebagai Garut Al-Munawwarah. Amin. Itu kita harapkan. Mungkin nggak? Mungkin. Undang-undang membolehkan. Tidak harus selalu dari partai untuk jadi pemimpin itu. Ya. Dari ormas pun diberikan kesempatan. Banyak para pejabat, para petinggi, bupati, wakil bupati, anggota dewan, mereka juga dari kalangan partai, mereka bisa ikut serta. Jadi jangan berkecil hati pada kaum masyarakat Islam Indonesia, anak cabang Karang Tengah, sekalipun kita ormas, tapi punya kesempatan yang sama untuk mengambil kue pembangunan karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Bapak Ibu Nurang Subhanahu, itu kemerdekaan yang kedua, ya, makna kemerdekaan. Yang ketiga, kata Ibnu Ashur dalam kitab Maqasidus Syariah Islamiyah, makna kemerdekaan ketiga itu adalah al-hurriyatul fi'liyah, kebebasan untuk beribadah, beramal soleh. Karena yang muslim kebebasan itu semuanya bebas untuk beribadah, beramal soleh. Orang Islam tidak akan berbuat amal yang salah. Islam tidak mengajarkan perbuatan yang salah, pasti Islam mengajarkan perbuatan yang soleh. Oleh karena itu, yang maksudkan kebebasan fi'liyah itu adalah kebebasan untuk beramal soleh, termasuk di dalamnya beribadah. Kita umat Islam memang masih merasa, Pak, kita belum bisa melaksanakan Islam yang kafah. Masih jauh, masih dalam proses. Alhamdulillah, Pak Cokraminoto merumuskan dalam kitab Program Azas Pertandingan tentang tugas kita semua untuk bisa melaksanakan Islam sepenuh-penuhnya, melaksanakan Islam seluas-luasnya. Maksudnya apa? Laksanakan Islam itu istifa'ah, semampu kita, semampu jamaah. Laksanakan. Kalau kita belum mampu untuk pergi haji, ya sudah. Tapi Islam juga tidak membatasi
tidak mengunci orang yang tidak pergi haji. Sekarang ini menunggu berapa tahun? Hampir 20 tahun orang bisa berangkat haji. Lama. Memang kita dibolehkan untuk ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, yang sifatnya fadhil amal. Tapi berkaitan dengan hudud, kita masih jauh. Oleh itu perlu usaha dan perjuangan. Bagaimana mempraktekkan hudud tentang orang yang mencuri misalnya. Mungkin kalau mencuri sedikit kita anggap biasa saja. Kalau mencuri uang rakyat kadang-kadang sekarang biasa saja. Dulu Nabi Adam alaihissalam bersama Setiawan, dia cuma ngambil buah hud itu di surga itu ya, dia petik, dia ambil segitu saja tuh. Allah hukum, Allah turunkan ke dunia, dikeluarkan dari surga. Sekarang ini orang bukan hanya mengambil memetik buah, dia tebang tuh hutan tuh, habis hutan semua tuh. Dia babat hutan itu, bukan hektaran, jutaan hektar, habis semua. Bahkan rakyat tidak kebagian apa-apa, kita cuma kebagian asapnya aja tuh. Asapnya karena dibakar kebul tuh, kebagian asap, batu-batu. Tapi kayunya, kayu jati, sonok pelin, macam-macam itu habis semua. Bahkan sawit tanam pun dikuasai mereka. Ini sebenarnya sekarang ini ya mungkin karena kita menganggap apa yang ada cukup saja sudahlah. Apa yang Allah berikan seperti ini kita anggap cukup saja. Padahal sebenarnya limpahan karunia yang Allah berikan kepada masyarakat Indonesia ini jauh lebih banyak, lebih besar, ya. Tapi kita belum kebagian. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan yang baru yang akan datang, ya, tahun 2024, amin, ya, kita akan dapat pemimpin yang baik, yang kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tirmizi, kata beliau, Inna Allah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin mayujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan atau membangkitkan umat ini, umat Islam ini, ya, mengangkat derajat umat Islam ini, ya, setiap 100 tahun sekali. Jadi setiap 100 tahun sekali itu Allah akan mengangkat harkat derajat umat Islam, dan itu global. Nah, kalau kita runut ke belakang, umat Islam hancur, terpuruk, jatuh setelah kekhalifahan Utsmaniyah dibubarkan. Tahun berapa, Bu? Tahun 1924. Pak ya, ingatnya Khalifah Utsmani maksudnya, itu dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk itu tahun 1924. Jatuh umat Islam itu. Kalau kita menghitung dari tahun 1924, yang kata Rasul bilang setiap 100 tahun sekali umat Islam akan dibangkitkan kembali itu kejayaannya. Kira-kira kapan? Tahun 2024. Saya kurang tahu kenapa bisa berbalik. Sekalipun dulu itu tidak ada rencana, tapi Allah atur tahun 2024 itu menjadi momen pemilihan pemimpin-pemimpin di negeri kita. Kata Syalbuti, dia bilang kebangkitan Islam itu kelak akan muncul dari arah timur.
Timur itu cuma 3. 1 Indonesia, 2 Malaysia, dan 3 Pakistan. Dan Syekh Haji Maimun Zubair menjelaskan tentang hadis tadi, yang maksudnya dari negeri timur itu adalah Nusantara, negeri kita nih. Amin. Jadi negeri kita nih kelak akan menjadi negeri yang akan membangkitkan Islam secara global. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita. Sebentar lagi akan muncul matahari terbit dari Nusantara ini yang mengantarkan kembali kepada kejayaan Islam. Itu. Oleh karena itu kita dukung mereka-mereka yang menampilkan sosok calon pemimpin yang baik, sehingga kita dukung pencalonan presiden ini, ya. Kita angkat, kita suarakan pada masyarakat. Tetapi mengenai partainya tentu saja kita harus tunggu, ya. Tunggu dari keputusan DPP untuk berkaitan dengan kebijakan DPP untuk mengusung partainya. Tapi kalau calonnya, kalau itu memang orang yang baik, kita dukung, ya. Tentu saja kebaikan itu kan dia punya rekam jejak. Rekam jejaknya baik, maka kita anggap baik. Yang kata Umar bin Khattab, kalau ada orang yang meninggal tuh, ya, Rasul bilang, hada asnaitum alai khairan fawajabat falahul jannah. Orang meninggal tuh, ya, kalau lewat di depan kita, kalau 4 orang menyatakan baik, maka dia baik. Rasul bilang wajabat falahul jannah, dan dia ahli surga. Artinya orang baik. Begitu juga dengan sosok pemimpin. Kalau banyak orang menganggap orang ini memang orang baik dan punya track record yang baik, maka dia memang orang baik. Antum syuhadaullah fil ardh. Kalian semua adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi kebebasan fi'liyah, kebebasan untuk beribadah. Kita pengen sekarang ini syariat Islam ini dipraktekkan sedikit demi sedikit. Kita dorong daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota yang sudah mempraktekkan perda-perda syariat. Kita dorong. Memang tidak bisa sekaligus. Kalau di tingkat pusat tentu masih berat untuk merumuskan perda-perda syariat. Di tingkat kabupaten, di tingkat kota, itu bisa dilaksanakan. Bapak Ibu Rahman Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kata Ibnu Ashur tentang kemerdekaan. Dia bilang, kemerdekaan yang keempat adalah kemerdekaan ilmu, taklim, wa taklif. Ilmu, taklim, wa taklif. Kebebasan apa? Meraih ilmu. Meraih ilmu ini penting. Islam sebenarnya memberikan keleluasan untuk belajar. Nah sekarang ini memang kita banyak kesulitan untuk mempelajari Islam yang sebenar-benarnya itu. Memang ada hambatan antara kampus dengan praktek di lapangan. Saya kasih contoh. Kalau kita belajar ilmu tentang ubudiyah yang mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji itu bertebaran Pak bukunya tuh, di mana-mana ada. Tapi mana agar lebih dalam tentang Islam, tentang jihad saja, ibu akan sulit menemukan buku-buku itu. Bahkan bukan cuma sulit, beberapa sekolah, lembaga pendidikan melarang mengajarkan pasal itu. Tidak boleh itu diajarkan. Padahal itu bagian penting daripada kelangsungan, kelanggengan ajaran agama Islam. Bahkan di dalam buku
buku Wally Pars. Wally Pars seorang penulis di Amerika. Dia menulis buku namanya Future Jihad. Lalu dia bikin rekomendasi kepada pemerintah Amerika. Satu, merumuskan tentang hukum anti jihad. Dia akan buatkan hukum anti jihad. Dia mengutip dari ucapan King Louis IX ketika dulu Raja Louis IX itu pernah dipenjara di Iskandar di Mesir. Nah, dia bikin tulisan di penjara tuh. King Louis dia bikin tulisan tentang sulitnya menaklukkan umat Islam, sulitnya untuk memerangi orang Islam, sulitnya untuk meruntuhkan Islam, karena di agama Islam itu ada ideologi yang kalau dipraktikkan maka semua dianggap kecil dan memiliki keberanian yang hebat. Apa itu? Jihad, kata Raja Louis. Oleh karena itu saya di penjara ini akan membuat definisi jihad. Apa definisinya? Bahwa jihad itu maknanya sungguh-sungguh, dikembalikan kepada makna dasar bahasanya. Jihad adalah artinya sungguh-sungguh. Itu yang dikembangkan oleh Wally Pars dalam bukunya tadi, bahwa jihad itu artinya sungguh-sungguh saja. Nah, jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh itu jihad. Kalau kita belajar sungguh-sungguh itu jihad. Nah, makna inilah ilmu yang seperti ini yang sekarang susah didapat. Kita misalnya mencari ilmu bab tentang hudud, susah juga mempraktikkan itu. Sekalipun mungkin di Aceh sudah dipraktikkan beberapa hudud itu, tapi memang belum sempurna. Memang perlu usaha keras untuk mewujudkannya. Agar apa? Agar Allah memberikan keselamatan kepada kita. Karena orang Islam itu, ya, kemenangannya bukan karena kemampuan kita berperang, tidak, tapi karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, pertolongan Allah itu Allah berikan kepada mereka yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nasrun illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada pertolongan Allah akan berikan kecuali pertolongan Allah itu milik Allah semata, dan Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Punya dia pertolongan, kemenangan, keberhasilan. Kata Allah lagi, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Di tanganku lah kekuasaan untuk memberikan pertolongan itu kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu sandarannya hanya kepada Allah kalau ingin mendapatkan pertolongan, kalau ingin mendapatkan kemenangan, kalau ingin mendapatkan keberhasilan, kalau ingin mendapatkan kesuksesan, hanya bergantung pertolongan Allah. Syaratnya kita beriman. Dan terbentuk iman, tauhid harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Ilmunya ditinggikan setinggi-tingginya. Keterampilan dia bermasyarakat, berumalah, harus bisa pandai sepandai-pandainya siasat. 3 warisan, ya, hasil ijtihad Ki Haji Umar Rasyid Cokroaminoto, yang kalau kita menteladaninya, maka apa yang Allah janjikan akan Allah berikan. Dalam surat As-Saff berfirman, fa'ayatnal ladzina amanu ala aduwwihim, akan Allah berikan kepada orang-orang beriman itu untuk menghadapi orang-orang yang membenci Islam. Fasbahul zahirin, agar Islam ini tetap jaya. Percayalah, dulu perang Badar pun semata-mata karena mengandalkan pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah akan datang? Sultan Al-Ayyubi yang pencetus perayaan peringatan Maulid Nabi itu, dia bisa mengalahkan 2
20 negara sekutu merebut kembali Palestina. Karena dia senantiasa sangat mencintai Rasulullah SAW, sampai kemudian dia angkat perayaan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rabiul Awal ini, Bapak Ibu yang Allah, memang ya, kelahiran Nabi Muhammad itu sengaja Allah lahirkan di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam memang bukan bulan istimewa. Tidak. Ada bulan istimewa yang lain, ya. Misalnya bulan-bulan haram itu istimewa. Bulan Ramadan istimewa. Bulan Syaban istimewa. Bulan Rabiul Awal bukan bulan istimewa. Tapi kenapa Allah justru lahirkan Nabi Muhammad di bulan itu? Karena kalau Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, atau di bulan Ramadan, maka nilai kelahirannya itu akan berkurang. Kenapa? Pantas saja dia jadi orang istimewa karena lahir di bulan Muharram, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Rajab, atau di bulan Ramadan. Itu kan bulan-bulan istimewa. Termasuk kewafatannya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal juga bukan bulan istimewa. Karena kalau diwafatkan pada bulan-bulan yang haram, bulan Ramadan, maka nilai penghormatan kepada Nabi Muhammad itu mesti dirasapkan, dikaitkan dengan bulan-bulan yang disucikan tadi. Jika dipandang tidak istimewa, tapi justru Allah turunkan Nabi Muhammad itu di bulan Rabiul Awal, bulan awal musim semi. Rabiul Awal itu maknanya musim semi. Yang pertama, tumbuh kembali itu, bersemi kembali. Nah, setelah musim dingin tuh, musim semi, biji-biji kecambah itu dimekar lagi, bunga-bunga tumbuh lagi tuh. Nah, kelahiran Nabi Muhammad juga seperti itu. Seakan-akan ini merupakan berseminya kembali kebenaran, kebaikan, keagungan, dan kemuliaan. Sekarang pun begitu. Kalau kita ingin merayakan perayaan Nabi Muhammad SAW, maka teladan itu dengan apa? Dengan melakukan sunnah-sunnahnya tuh. Perbanyak amalian sunnah. Di antara teladan yang kita bisa ambil dari istri Nabi Muhammad SAW, kata Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah, Bu? Istri Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, baina ana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaja'atun fi khamisatin wa inni hattu sanantu faudat saubi haidati, faqala Nabi SAW, anu fistiha, faqultu na'am, fadani fattaja'tu mahu fi khamisatin. Kata Ummu Salamah, suatu hari aku dan Rasulullah SAW ada dalam satu selimut. Mungkin musim hujan waktu itu. Sini musim hujan, Pak, ya. Lah Ummu Salamah nih bersama Rasulullah dalam satu selimut. Lalu dia cerita, fa inni hattu, pada waktu itu aku dalam keadaan haid. Jadi sekalipun dalam keadaan haid, tapi Ummu Salamah tetap mendampingi Rasulullah SAW dalam satu selimut. Lalu kata beliau, kata Ummu Salamah, karena merasa nggak enak dalam keadaan haid itu, dia keluar, menghindar dan mengambil pakaian haidnya tuh,
perlengkapan pada waktu haji. Apa pakaian haji itu? Mohon maaf ya. Ya, kayak gitulah. Dulu namanya tampon gitu apa ya? Tampon Bu ya. Nah, sekarang macam-macam Bu ya. Perlengkapan haid itu macam-macam. Ada yang bersayap segala macam. Mereknya macam-macam. Tentu kalau yang bersayap bisa terbang. Kata Musalamah, saya ambil pakaian haid itu. Lalu Rasul tanya, wahai Musalamah, apakah kamu sedang nifas atau sedang haid? Iya ya Rasulullah, saya sedang haid. Apa Rasul bilang? Fadani mai, sini sayang, panggil, sini sayang. Bapak suka gitu gak Bu? Jarang ya. Saya akan merasa lebih hangat. Padahal dalam keadaan haid. Ini enggak. Bapak-bapak nih kalau istrinya lagi haid, sana. Kenapa Kak Ambo di rumah? Kak Ambo, jangan Pak. Sekalipun dalam keadaan haid, tetap dia. Bahkan kata Aisyah dan hadis lain, kata Aisyah, kuntu ashrabu, ya, wa inni hattu, fansaltu fi mawdi'i, fawaddu'a famu fi mawdi'i. Waktu itu saya minum air dan dalam keadaan haid, Siti Aisyah. Dan kemudian diletakkan di atas meja. Lalu Rasul datang, diambil gelas satu itu, kata Siti Aisyah, lalu dia cari itu, ya, gelasnya itu cari. Jadi setelah minum itu Siti Aisyah gelasnya taruh di meja, lalu Rasul ambil, ya. Lalu dia cari bekas bibir istrinya tuh, ya. Bekas bibir istrinya tuh, dan dia minum dari situ. Rasul minum seperti itu Bu. Diambil, lalu dicari bekas bibir istrinya tuh, dan dia minum dari situ. Ini praktek sunnah yang boleh Bapak kerjakan atau Ibu lakukan. Gitu. Nanti pulang dari rumah nih Pak, cari gelas bekas Mama, bekas Ibu tuh ya. Ma, mana gelas Mama? Cari bekas bibir tuh. Lah, Ibu juga praktek ya, supaya gelas itu ada bekas bibirnya, pakai lipstick yang bagus. Nah, yang bisa nempel kan ya. Coba pakai, jangan pakai daun sirih, nggak nempel. Pakai lak tulip, pakai warga, boleh. Pakai itu, apa? Ya beli sama Bapak supaya nanti gelas itu ada bekasnya. Ya. Lalu Bapak minum dari gelas yang ada bekas bibirnya itu, dan itu mendatangkan rahmat. Berupa apa? Berupa mawaddah warahmah. Itu. Nah sekarang kalau sudah ini kakek-kakek, apakah memang ada cinta? Tidak. Yang ada mawaddah warahmah, ikatan batin itu, ikatan emosional, sukacita, duka, lara menyatu di situ. Rasulullah ketika itu usia sudah hampir 60 tahun, 60 tahun. Sini Saudah binti Zam'ah itu 68 umurnya. Ya, ketika meninggal Rasulullah SAW. Tua, umur Salam juga di atas 60. Sama. Tapi Rasul anggap mereka itu semua sebagai istri-istri yang baik, istri-istri yang soleh. Kata beliau, al-mar'atu soleh apa? Idza nadhara ilaiha asaratha. Jika dipandang tuh, ya, cukup menarik pemikat. Jadi ibu untuk
itu gampang. Kalau ini menjadi almaratus sholihah, wanita soleh itu, tunjukkan agar ibu itu disenangi bapak. Bapak senang, terpesona dan terpikat pada ibu. Dengan apa? Dengan pakaian lah. Jadi gunakanlah baju yang baik. Jangan ini pakai dasar udah bolong-bolong. Ya, bau lah. Bau bawang. Bau cabai, bau jengkol terasi. Jangan. Asal waktu, bos. Gunakan parfum yang menarik. Karena diantara amalan yang tidak boleh ditolak pemberian itu minyak wangi itu. Kalau orang memberikan minyak wangi itu tidak boleh ditolak. Dan minyak wangi itu adalah menggunakan itu ibadah. Orang yang pertama kali merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya menggunakan minyak wangi adalah kita sendiri. Kalau kita pakai minyak wangi pakai parfum, orang pertama yang menikmati manfaat minyak wangi, pertama kali menikmati harumnya minyak wangi siapa? Kita sendiri. Kalau begitu orang yang pertama kali menikmati nikmatnya minum bekas istrinya tuh siapa? Kita. Ya. Sama, ibu juga sama. Kalau bapak bekas minum cari. Wah, ini belum kuning banget tuh. Kuning. Lalu kata Siti Aisyah, wa ataraqan yurqa faunawiluhu. Nabi SAW fawada'a fahu fi maudhi. Satu kali ada kiriman dagingnya. Lalu Nabi Muhammad senang paha, Bu. Dia paling senang dengan paha. Nah, Siti Aisyah makan daging itu, paha. Karena besar rupanya nggak habis. Paha dipiring kembali. Lalu Rasul datang, diambil lagi itu dan dicari bekas gigitannya tuh. Paham? Bekas gigitan Siti Aisyah itu, maka Rasulullah SAW menggigit dari bekas gigitan istrinya tuh. Mulai dari situ. Ya. Itu Rasulullah SAW. Untuk apa? Menunjukkan kecintaan kepada istrinya tuh. Menunjukkan sayang kepada istrinya. Dan berharap rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada satupun istri Rasulullah itu yang menuntut cerai pada suami. Dan gak ada perlakuan KDRT suami pada istrinya. Main gaplok aja tuh kan. Ya, coba sekarang artis main gaplok aja kan. Gaplok kan. Itu Rasul bilang apa tuh? Hakul mar'ah zaujaha, hak seorang istri nih ya pada suami. Ibu catat. Nanti ngomong pada suami ya. Intut imaha idza ta'imta, intak sawa idza kasaita. Ya. Wala tadribul wajha wa taqabu wa tahjur illa bil bait. Hak seorang wanita kepada suami ya. Apa? Menuntut makanan itu. Maksudnya nafkah. Itu ibu boleh tuntut pada suami. Maka Rasul dibuka tentang makanan. Apa yang bapak makan, itu harus juga ibu makan. Ya. Yang kedua, Rasul bilang, apa yang bapak gunakan pakai ibu juga harus memakai apa yang bapak pakai. Dan yang ketiga, wala tadribul wajh. Jangan suka mukul, ya, menyakiti istri itu. Dan itu dilarang. Larangan keras. Islam melarang. Bahkan itu menjadi pasal untuk melakukan khulu. Apa khulu itu? Gugat cerai. Wanita punya hak untuk menggugat cerai kalau pasal. Jadi
Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala mengatur kesetaraan gender. Di situ kesetaraan gender itu bukan kemudian perkara pada waris, tidak. Tapi pada perkara ini dia punya hak yang sama untuk dihormati dan disayangi. Wala tadribul wajha. Jangan nggak boleh dirangkas pukul, menyakiti. Dulu Nabi Ayub alaihissalam pernah bersumpah ingin memukul istrinya, ya. Karena merawat Nabi Ayub tidak baik. Jadi nanti kalau sembuhkan saya pukul, saya cambuk 100 kali. Begitu dia sembuh, apa yang dilakukan untuk melaksanakan sumpahnya itu? Dia ambil rumput kecil itu diikat sebanyak 100 biji, dipukulkan kepada istrinya itu, pukul pakai rumput. Kenapa? Karena menunjukkan sayangnya. Di samping dia tunaikan sumpahnya tuh, sumpahnya terlaksana, memukul, tapi rasa sayangnya ditunjukkan lebih besar. Jadi kalau bapak misalnya marah sama istri, jangan ditampar, cubit aja. Sini mah, papa cubit, gitu. Cubit, gitu ya. Sayang. Kemudian wala tukabih, dan jangan melecehkan, menghinakan. Ini juga perkara. Kadang-kadang seorang suami atau mungkin istri tidak puas dengan suaminya, dia suka menghina tuh, menghina, mengejek, atau bahkan mungkin itu ciri tipe wanita yang mananah, ya, yang suka mungkin tuh, itu nggak boleh dilarang. Hanana tuh artinya menuntut banyak kabur. Kalau anana itu artinya berkeluh kesah. Anana. Itu wanita yang kata Siti Ali nggak boleh dinikahi. Nah sekarang banyak tipe wanita itu. Allah di dalam Quran itu bercerita tentang wanita, tipe-tipe wanita ada 5 kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama nanti ibu buka di dalam surat Yusuf ayat 23 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam beserta Siti Zulaikha. Diceritakan Allah Subhanahu wa taala, wa rawadatul lati huwa fi baitiha an nafsi. Ini Siti Zulaikha ini mancing-mancing ngajak Nabi Yusuf di rumahnya ini untuk melakukan perbuatan tercela. Surat Yusuf ayat 23 tuh. Kata Allah, wa ghalaqatil abwab. Siti Zulaikha itu benar menutup semua pintu. Semua pintu istana ditutup sama dia. Wa qalat, boleh berkata, ya hai Talha, wahai Yusuf, wahai si ganteng, wahai si gagah, kesini. Hai Talha, Yusuf dipanggil oleh Siti Zulaikha itu, hai Talha, wahai kesayanganku, wahai ganteng, wahai maco, panggil begitu. Laki-laki mana yang kira-kira tidak terpikat dengan wanita cantik Siti Zulaikha, seorang raja, istri seorang raja? Diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Yusuf? Qala ma'azallahi innahu huwa ahsanu maswa wa innahu la yuflihul zalimun. Wahai Zulaikha, sungguh aku berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Dia adalah Tuhanku yang selalu menjagaku dan Dia tidak pernah memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada orang-orang yang zalim. Oleh karena itu dicatat dalam sejarah Islam Siti Zulaikha itu sebagai tipe wanita penggoda. Tipe wanita penggoda. Jadi kalau ada cewek suka ngegodain bapak-bapak nih, udah aki-aki digodain terus, seneng gak Pak? Seneng. Nah, ini tipe penggoda nih, mesti Siti Zulaikha. Itu Allah yang cerita. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu buka di dalam surat At-Tahrim ayat 10 tuh, ya. Tipe wanita pengkhianat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'atan nuhin
wa imra'ata Lutin kanata tahta abdaini min ibadina shalihin. Allah memberikan perumpamaan wanita-wanita kafir, ya, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dua orang wanita ini tahta abdani min ibadina sholih. Mereka dua wanita dan istri-istri hambaku yang soleh. Jadi jangan dikira seorang ustadz, kiai, ulama itu istrinya semuanya baik. Belum tentu. Nabi Nuh, kurang gimana hebat Nabi Nuh. Nabi Lut, tapi istrinya atau menjadi contoh istri yang pengkhianat, wanita pengkhianat. Kira-kira di sini ada nggak yang begitu, Bu? Jangan, ya, jangan. Tipu wanita pengkhianat itu. Allah sebutkan fakhanatahuma falam yughniya minal syai'an wa qila dukhulan nara madakhilin. Khianat mereka dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka dan mereka dibenamkan ke dalam neraka yang kekal. Dakhil itu keraknya neraka. Itu istri seorang nabi, istri seorang ulama, istri seorang kiai, istri seorang ustaz, istri orang soleh, ya. Bisa begitu. Apalagi istri biasa-biasa saja. Hati-hati. Oleh itu saya pesan, jangan ibu punya pikiran seperti dua contoh wanita pengkhianatan. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Tabbat, ya. Itu wanita penghasut. Siapa? Hindun. Kenal Hindun? Ada nama Hindun? Mohon maaf kalau namanya Hindun, ya. Tabbat yada Abi Lahab wa imra'atu hammalatal hatab, dan istri Abu Jahal, ya. Itu merupakan wanita yang jahat. Ini itu Abu Sufyan, Abu Jahal, istrinya. Diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Tabat itu tentang kelakuan kemana-mana menghasut orang. Ini ketua anak cabang Indonesia ini orangnya kurang baik. Gitu. Pimpinan anak cabang, ya, Karangtengah ini dibilang suka begini-begini. Pimpinan cabang Kabupaten Garut ini begini-begini. Itu tipe wanita yang suka menghasut. Banyak gak? Banyak. Apalagi kalau ibu sering buka WA, buka ya, media sosial itu, banyak kan artis suka mengadu domba, menghasut tokoh-tokoh yang sangat terkenal. Dia hasut, difitnah, wah, bahkan patut dianggap chatting mesum, dituduh chattingan mesum. Ini semua ada orang-orang yang suka fitnah. Yang keempat, ya, tipe wanita berjuang. Siapa dia? Allah ceritakan dalam surat At-Tahrim ayat 11 itu. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'atu fir'aun, ya. Iz qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini min qaumil zalimin. Jadi Allah ngasih perumpamaan wanita yang baik, tipe pejuang. Dia bisa mempertahankan akidah. Siapa? Istri Fir'aun, Asia, dan pembantunya Siti Masitoh. Dua wanita ini diabadikan dalam Quran. Dia bisa bertahan akidahnya itu, sekalipun diancam ingin dibunuh, bahkan dibunuh semuanya itu, dia tetap bertahan. Dia jaga tauhidnya dengan bersih, dia jaga ibadahnya dengan sahih, dia jaga akhlaknya dengan baik. Bahkan pada anak keturunannya dia turunkan itu tentang keyakinannya itu.
bahwa tidak boleh menyembah kepada yang lain, bahkan dilarang menyembah kepada Firaun, dilarang tunduk pada Firaun. Jadi kalau ibu meniru wanita pejuang, karena saya percaya di syarikat Islam Indonesia ini semuanya ada bermental pejuang. Saya kadang-kadang kalau ada Sepmi menyanyikan lagu dia, jangan kembali pulang sebelum Islam menang. Itu sedih. Sama seperti Mu'adz bin Afro tuh, waktu dia ingin membunuh Abu Jahal itu dia bilang, saya tidak akan kembali sebelum Islam menang. Rupanya itu yang dipakai oleh penulis lagu itu. Ya. Jangan kembali sebelum Islam menang. Itu ucapan Mu'adz bin Afro dan Mu'adz bin Amr bin Jamuh ketika akan membunuh Abu Jahal. Jadi tipu wanita pejuang ini harus ada. Ya. Dan mesti ada. Karena di Quran ada, mesti ada. Tidak mungkin tidak ada. Dan antara sekian ribu anggota kader Indonesia, apa wanitanya atau apa kopminya, ya harus ada yang bermental berjiwa pejuang, mempertahankan akidah, mempertahankan syariat Islam, mempertahankan hukum Islam. Walau langit akan runtuh, dia tetap jaga. Dan yang keempat, kelima ya. Kelima nih. Allah abadikan di dalam surat At-Tahrim ayat 12. Apa? Wanita yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya. Apa kata Allah? Wa Maryam ibnatu Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Ya, wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Berusaha nih. Ini semua ayat tentang wanita. Tentang wanita. Kalau ibu ya amalkan ayat-ayat wanita ini, insya Allah ibu akan menjadi wanita-wanita yang baik. Kenapa? Karena menjadi sebuah sarana untuk berzikir. Baca surat At-Tahrim ayat 11-12. Baca. Insya Allah Allah akan berikan karunia tentang zikir menggunakan surat At-Tahrim ayat 11-12. Menjadi wanita yang hebat, menjadi wanita yang taat. Ya. Karena wanita yang taat ini wanita yang penurut, taat pada suami. Kan salah satu ciri wanita solehah idza amaroha atau aku. Jika wanita itu disuruh oleh suaminya, maka dia taat. Bahkan kadang-kadang kan belum disuruh pun sudah taat. Saya bu, kalau pulang ke rumah habis ngajar dia malam Jumat atau malam Senin tuh, saya nggak perlu nyuruh istri saya. Istri saya udah tahu kode. Kalau saya batuk sekali, mesti saya kasih teh manis tuh. Teh manis keluar. Tapi kalau batuk 2 kali, kopi pahit. Kode. Tapi kalau saya batuk 3 kali, mesti di kamar. Diganti baju, gitu ya. Ganti baju tuh. Waktu masih muda, saya ngomong 3 kali, dia sudah tahu. Tapi dia balik, Pak, anak-anak belum tidur. Ya udah kalau gitu saya sabar aja dah. Namanya Ustadz kan perlu sabar ya. Karena saya pikir kalau nunggu terlalu lama, ya sudah sambil menunggu saya baca Quran. Sambil Quran, baca Yasin, kan malam Jumat kan? Baca Yasin saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istri saya datang. Pak, udah tidur. Shadaqallahul azim. Buru-buru. Ini sunnah Nabi. Bapak-bapak suka gitu. Harus begitu. Kasih kode, bikin kode, ngomong sama mah. Mah, ini kode papa begini. Ini kalau misalnya piring bapak ngetreng-ngetreng,
teng. Mama datang nggak tuh, nggak usah disuruh lagi tuh. Siap komandan, gitu dong. Ini di WA, pakai WA. Apalagi kalau pulang dari luar kota. Contoh tuh istri yang taat tuh siapa? Maryam tuh, sekalipun dia tidak punya suami, tapi ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dia jaga betul. Dia jaga. Sampai dia nggak mau tuh keluar rumah tuh tanpa cadar. Ya. Dia nggak mau keluar rumah sampai dibuatkan Imran itu berupa mihrab untuk tinggal di sana. Tidak boleh keluyuran kelayapan kemana-mana tuh tanpa mahram. Ya. Kalau kita kan enggak, mau kemana? Mau ke mall. Wah, ke mall. Sama siapa? Enggak, sendiri aja. Gitu, ya ke mall sendiri. Lah, wanita soleh tentu tidak boleh begitu. Dia harus ditemani dengan mahram. Karena di mall itu banyak fitnah. Ya. Begitu juga bapak-bapak, jangan keseringan ke mall, bahaya. Wah, saya jarang sama teman saya ke mall dia. Jangan nunduk kayak orang soleh gitu ya. Wah, tawadu bener teman saya. Ternyata dia jalan nunduk itu karena di depan itu ada perempuan cewek pakai rok mini. Jadi dia jalan nunduk. Apa maksudnya? Dia ngeliat pantulan keramik di bawah tuh. Pantulan lantai keramik itu dia lihat. Oh, dia bilang, wah merah warnanya. Saya pikir teman itu tawa tuh, ternyata nakal juga. Lah ini bapak-bapak kalau ke mall hati-hati nih, ya. Mesti dia pakai kacamata hitam, jadi nggak ketara, nggak kelihatan nakalnya. Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi. Jadi kita ini ya, sandaran hidup itu ada pada Quran. Jadikan Quran itu sebagai sandaran hidup. Karena kita kembangkan adalah bagaimana mempraktekkan Quran itu, membumikan Al-Quran. Karena di bumi ini hanya Quranlah dan hadis yang bisa ditegakkan agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqimud daula fi qulubikum taqumal ardikum. Tegakkan daul itu di bumi itu, di diri kita sebelum dimulikan. Oleh karena itu tuntutan kita hari ini yang harus kita praktekkan bagaimana menjadi pribadi yang baik. Apa? Syakhsiyah thayyibah. Syakhsiyah thayyibah apa syaratnya? Yang pertama akidahnya harus bersih. Ya. Yang kedua ibadahnya harus sahih. Yang ketiga akhlaknya harus mulia. Yang keempat muamalah harus halal. 4 tuh. Itu kita harus membentuk syakhsiyah thayyibah. Kalau sudah, maka usrah thayyibah. Keluarga tadi, rajulun solihun dan almar'atun solihatun, itu usrah thayyibah. Raih tadi syakhsiyah thayyibah, kemudian meningkat menjadi usrah thayyibah. Setelah keluarga menjadi baik, jamaatun thayyibah, jamaatun thayyibatun. Jamaah nih, syarikat Islam nih. Sekarang tengah nih, jadikan jamaah yang baik semua nih. Ya. Cabang, anak cabang, karang tengah nih, jadi jamaah yang baik. Meningkat ke tingkat 3. Setelah itu naik ke tingkat 4. Qaryatun thayyibah. Kita ingin tuh memiliki qaryah thayyibah. Kabupaten Garut ini jadi Qaryatun thayyibah. Ya, jadikan sampai nanti meningkat lagi menjadi Baldatun thayyibah. Kita ingin ke sana tuh. Baldatun thayyibah. Kalau tidak didorong dari bawah, dari mana? Dari mulai pribadi nih. Pribadi yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, Korea yang baik, dan nanti baldatun thayyibatun. Allah turunkan warabbun ghafur. Kesananya peradaban Islam khilafah. Jauh. Kita wujudkan saja di tingkat anak cabang yang nilai Islam itu. Ya. Kira-kira siap Bu ya laksana gitu? Siap menjaga persatuan? Siap merawat ketakwaan? Siap meraih
siap mengambil kemenangan, siap mengambil kepemimpinan, siap peruntukan kedoliman, siap menghancurkan kebatilan, siap mengambil kekuasaan. Takbir. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembukaan acara musyawarah anak cabang tengah dan beberapa anak cabang yang lainnya Syarikat Islam Indonesia. Semoga musyawarah anak cabang ini bisa berjalan dengan baik dan bisa melahirkan kepemimpinan Syarikat Islam Indonesia di masa datang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Mungkin itu saja. Fattaqullaha mastata'tum wa na'fu minkum billahi wasabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum Syarikat Islam Indonesia.